Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan tentang teori analitik. Saya, Sarah Yustika, sebagai pemateri pertama, dan Ratu Wida sebagai pemateri kedua, dan Neng Fatimah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teori analitik. Teori analitik merupakan suatu teori yang digunakan untuk menganalisis dan mempelajari makna. Menurut dua linguis, yaitu Gerald Katz dan Jerry Fodor, dalam penerapan teori analitik, bahwa makna kata ditentukan oleh fitur dan komponen yang membedakannya dari yang lain. Teori analitik merupakan suatu teori yang menitik beratkan pada analisis kata ke dalam komponen-komponennya. Upaya untuk mengetahui makna suatu kata dalam bahasa, baik bahasa lisan maupun tulisan, ini menjadi daya tarik bagi para linguis untuk mendalaminya. Karena dengan mengetahui makna suatu kata dalam bahasa, ini akan menjadikan proses komunikasi antara pembicara dan pendengar berjalan dengan baik. Kemudian, ada beberapa cara lain untuk mengetahui makna kata, yaitu 1. Menyebutkan persamaan kata atau muradif, atau mencari kata yang lebih dekat dengan kata yang dikehendaki. Biasanya ini digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang gharib atau asing. Yang kedua, membuat definisi, yaitu cara mengetahui dan menjelaskan makna dengan menjelaskan karakteristik sesuatu yang diketahui atau membuat definisi tentang sesuatu tersebut. Yang ketiga, memperlihatkan gambar. Penggunaan gambar untuk memahami makna kata ini biasanya digunakan pada proses pembelajaran bahasa Arab untuk materi mufrodat. Dengan menggunakan gambar, maka para siswa akan lebih mudah untuk memahami makna kata. Dan yang keempat, yaitu menyebutkan bagian atau jenisnya. Nama saya Ratu Wida Indah Nadia, saya sebagai pemateri kedua dari materi teori analisis. Baik, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi teori analisis. Ada beberapa pembagian menurut buku referensinya masing-masing. Yang pertama kita akan bahas adalah menurut Muhammad Masna pada karyanya di tahun 2016 di halaman 15, yaitu ada 3 kunci analisis untuk membedakan maknanya. Yang pertama adalah batasan nahwu atau al-muhadid an-nahwi, yang kedua adalah batasan semantik atau al-muhadid ad-dalili, dan yang ketiga adalah pembatas atau al-mumayyiz. Dalam buku karangan Ahmad Muhtar Umar, ketiga kata kunci di atas tadi masuk ke dalam pembahasan homonim. Dalam karyanya dikatakan bahwa batasan nahwu adalah yang membatasi pembagian kalam yang berhubungan dengan lafaz, dan batasan semantik adalah unsur yang terdapat di dalam kedudukan-kedudukan yang lain dari leksikon, karena ini adalah unsur umum yang mengikuti antara partikel yang termasuk dalam bidang leksikon berbeda. Yang ketiga adalah pembagian, yaitu unsur yang spesifik dan itu selalu berdiri di akhir rangkaian. Sedangkan menurut Stephen Ullman tahun 1977, asosiasi hubungan makna kata yang satu dengan yang lain memiliki hubungan ciri yang relatif tetap. Contohnya mengantuk dengan tidur, lapar dengan makan, haus dengan minum. Muhammad Masna juga mengkategorikan hubungan tersebut menjadi 4 bagian. Yang pertama, hubungan sinonimi atau al-alaqah at-taraduf. Apa itu al-alaqah at-taraduf? Yaitu 2 kata atau lebih yang memiliki unsur konseptual dan makna yang relatif sama atau mirip. Contohnya adalah umun dengan walidatun, abun dengan walidun, ibnun dengan waladun, basyarun dengan insanun. Lalu yang kedua adalah ada hubungan hiponimi atau al-alaqat
al-istimal, yaitu hubungan yang melibatkan sejumlah makna yang terkandung dalam sebuah kata yang memiliki kemiripan. Contohnya, al-hayawan, di dalamnya terdapat kata asadun, fa'run, kitun, karena ketiga kata tersebut termasuk dalam kategori hewan. Nah, yang ketiga adalah hubungan bagian dengan keseluruhan atau al-alaqat al-juz'u bil kulli. Contohnya kata rijalun dengan jismun. Kenapa rijalun dengan jismun? Karena badan termasuk dari bagian rojulun. Terus yang contoh selanjutnya yaitu bila dikatakan arosun berarti termasuk juga al-jismu daripada rojulun gitu. Nah, yang keempat adalah hubungan antonomi. Apa itu hubungan antonomi? Yaitu hubungan yang memiliki relasi atau hubungan yang bertentangan. Contohnya hayun dengan mayitun, lalu askoto dengan anajah. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Neng Siti Fatimah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai orientasi teori analisis. Nah, teori analisis ini berorientasi pada 3 komponen. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ahmad Mukhtar Umar. Ketiga komponen tersebut diantaranya analisis medan makna, homonimi, dan analisis komponen kata. Yang pertama, analisis medan makna. Menurut Umar, medan makna merupakan seperangkat kata yang saling berhubungan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa medan makna merupakan suatu jaringan yang rumit berdasarkan similaritas, kontak, hubungan-hubungan yang asosiatif, penyebutan satu kata. Medan makna ini menjelaskan makna dengan menentukan komponen kata melalui karakteristik internalnya, seperti morfem dan perbedaan bunyi yang mengakibatkan perubahan makna. Nah, ketika kita hendak memahami suatu makna, tentu kita harus memahami terlebih dahulu kosakata yang tentunya mempunyai keterkaitan atau saling berhubungan. Begitupun dalam kaitannya dengan medan makna, Lian berpendapat bahwa setiap butir leksikal hanya ada pada satu medan makna. Dan tidak ada butir leksikal yang tidak menjadi anggota pada medan makna tertentu. Tidak ada alasan untuk mengabaikan konteks dan ketidakmungkinan kajian terhadap kosakata itu terlepas dari strukturnya. Yang kedua, homonimi. Homonimi merupakan 2 buah kata yang bentuknya kebetulan sama namun maknanya berbeda karena masing-masing kata atau bentuk ujarannya itu pun berbeda. Nah, selain homonimi ada juga homografi dan homofoni. Nah, homografi ini merupakan bentuk ujaran yang sama, ejaannya pun sama, namun dalam pelafalan dan makna berbeda. Sedangkan homofoni merupakan bunyi yang sama antara 2 ujaran tapi tidak memperhatikan ejaannya. Nah, adapun penyebab atau sebab-sebab homonimi dalam bahasa Arab menurut Ahmad Mukhtar Umar itu ada 2. Yang pertama penyebab internal, yang kedua penyebab eksternal. Nah, dalam penyebab internal ini meliputi perubahan dari segi pelafalan yang mencakup pertukaran posisi huruf dan pergantian huruf. Sedangkan perubahan dari segi makna itu mencakup atas tujuan dan gaya penyampaiannya. Nah, penyebab eksternalnya itu lebih cenderung pada perbedaan lingkungan bahasa itu lebih cenderung pada perbedaan lingkungan tempat bahasa itu digunakan. Dan yang terakhir itu analisis komponen kata. Nah, dalam studi fonologi, fonem itu dapat dianalisis atas komponen-komponen pembentuknya, seperti lalu lintas udara, kerjasama antar alat ucap, maupun posisi pemproduksian bunyinya. Nah, hakikat analisis komponen ini berbentuk semesta, yang artinya setiap bunyi bahasa itu dapat dianalisis. Dalam hal ini kita juga perlu melakukan analisis pada medan makna, seperti pada kata-kata yang berjauhan, yang berdekatan, mirip,
sama, ataupun bertentangan, agar kita mengetahui makna dari titik terkecilnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.